Hai guys, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau review tentang skincare terbaru yang dikeluarin sama salah satu brand yang kemarin itu berhasil banget ngeluarin body care yang hype banget sampai kayak aku aja pakai dan alhamdulillah di aku cocok dan berhasil. Nah, kali ini brand ini ngeluarin yang namanya skincare dan bikin semua orang tuh kayak penasaran skincarenya bagus gak sih? Kenapa harganya bisa murah, terus juga dia produk lokal. Pokoknya aku kayak sampai kepo review-review orang, terus kayak aku baca review-review orang juga, dan ternyata banyak yang bilang bagus. Sampai akhirnya tuh kayak aku tertarik untuk coba sendiri si produk ini. Produknya yaitu dari Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening sekarang ngeluarin serum dengan dua varian, yaitu yang pink ini adalah yang Brightly Ever After Serum. Ini yang khusus untuk semua jenis kulit ya. Kalau misalkan kalian punya kulit yang kusam, kulit yang kombinasi, terus kayak kalian punya kulit kering, kalian bisa cobain yang warna pink ini. Tapi kalau misalkan kalian punya masalah dengan jerawat, terus kayak pokoknya beruntusan dan lain-lain, kalian bisa coba yang Acne Serum ini yang warna ungu. Guys, tapi sebelum aku masuk ke review tentang pemakaian pribadi dari aku, di sini aku mau ngasih tahu dulu kalau aku hari ini nggak pakai complexion apa-apa di wajah aku. Jadi aku cuman pakai alis, maskara, eyeliner, dan lipstick doang. Aku nggak pakai complexion apa-apa supaya kalian bisa lihat kulit aku yang aslinya tuh sekarang kayak gimana gitu ya. Nah, sebelumnya juga di sini aku mau jelasin dulu tentang packagingnya, teksturnya, ingredientsnya dari dua varian serum si Scarlett Whitening ini. Jadi tonton video ini sampai selesai kalau bisa, supaya kalian bisa tahu nanti reviewnya di akhir di kulit aku tuh kayak gimana, oke? Nah, jadi packagingnya kayak gini. Nanti tuh kalau kalian beli, kalian akan dapat boxnya seperti ini. Yang membedakan cuman dari warna aja. Kalau misalkan yang warna ungu itu untuk yang Acne Serum, yang ini. Yang Brightly Ever After yang ini, yang warna pink. Jadi kalian semuanya sih packagingnya sama ya. Di depan sini tuh ada keterangan nama produknya, terus juga ada ingredientsnya atau apa ya, ini tuh kayak kandungan aktifnya tuh ada di sini semuanya, kegunaannya. Terus di boxnya juga udah komplit banget. Sebelah sini tuh ya, dia udah ada kayak tipe-tipe kulit yang bisa dipakai sama si serum ini. Kayak ini best for all skin type yang warna pink, terus juga yang ini best for acne prone skin yang warna ungu. Terus udah gitu di belakangnya juga udah ada komplit banget. Ada cara pemakaiannya, terus juga ada tempat penyimpanan yang baik itu di mana, terus juga ada ingredients lengkapnya juga dia udah ada. Terus juga ada barcode-nya tuh. Jadi yang asli itu dia ada barcode, ada nomor BPOM-nya juga, tenang aja. Terus di sini juga ada hologramnya tuh di pinggirnya. Ada hologramnya. Jadi pastiin kalian beli produk yang asli ya. Ini tuh ada kayak hologramnya. Udah gitu juga dia ada keterangan waktu pemakaiannya. Jadi ini tuh ada time of use-nya, bisa siang ataupun malam di sini. Tuh dua-duanya, mau yang Acne Serum ataupun yang Brightly Ever After itu bisa dipakai siang sama malam gitu. Nah, untuk satu produk ini kalian akan dapat 15 ml. Dan 15 ml itu dengan harga 75.000 aja kalian udah bisa dapetin 15 ml itu. Dan itu bisa digunain 1 bulan sampai 1,5 bulan, 1,5 bulan kalian bisa pakai. Karena pemakaian dari si serum ini tuh bisa kayak 2 tetes atau 3 tetes juga udah cukup buat wajah sama leher gitu. Jadi pastiin kalian pakainya di wajah sama di leher supaya nggak belang gitu ya. Jadi untuk harganya tadi udah aku sebutin 75.000 untuk 15 ml. Masih soal packaging, setelah dibuka itu kalian akan dapat botol kaca kayak gini. Jadi botolnya tuh dari kaca ya. Nah, botol yang asli itu dari kaca. Dia juga aplikatornya udah pakai pipet tuh. Udah pakai pipet kayak gini. Jadi ini tuh meminimalisir supaya kalau misalkan kalian pakai produk ini tuh nggak langsung nyentuh sama kulit kalian. Jadi lebih higienis gitu. Jadi tinggal ambil aja di pipetnya, tinggal drop ke tangan, terus tinggal di tap-tap aja ke wajah. Nah, ini dua-duanya sama, botol kaca 15 ml. Yang membedakan itu cuma dari warna aja. Kalau misalkan yang Acne Serum dia itu stikernya, stiker kayak
kemasannya ini dia warna ungu, terus botolnya warna putih. Sedangkan yang Brightly Ever After ini dia warna putih untuk stiker atau packagingnya ini, terus botolnya dia agak warna pink gitu. Jadi yang membedakan cuman dari warna dan warna botolnya aja. Selain itu, di belakang botolnya itu udah ada keterangan lagi active ingredients-nya, semuanya lengkap banget di botolnya. Terus juga cara pemakaiannya 2-3 tetes untuk pengaplikasiannya. Udah ada nomor BPOM-nya juga paling bawah di sini. Jadi tenang aja, udah terdaftar BPOM ya. Nah, ini juga komplit banget di bawahnya, di bawah botolnya itu ada tanggal expirednya sama apalah ini yang kode produksi yang kayak gitu. Di dalam ini juga, di dalam dusnya juga udah komplit tuh, udah ada tanggal expirednya dan udah ada keterangannya ini tuh bisa dipakai 6 bulan setelah packagingnya dibuka. Jadi di sini udah ada keterangannya bisa dipakai kadaluarsanya tuh 6 bulan setelah dibuka dari packagingnya ya. Next, sekarang kita akan bahas tentang ingredients atau active ingredients yang ada di produknya Scarlett Whitening ini, serum Scarlett Whitening ini. Aku yang mau bahas yang pertama itu yang Brightly Ever After dulu. Jadi si Brightly Ever After ini dia mengandung phyto whitening, glutathione dan juga vitamin C gitu. Nah, selain itu dia juga active ingredients-nya ada niacinamide dan lavender water. Seperti yang kalian tahu, kayak phyto whitening, glutathione, terus vitamin C itu semuanya manfaatnya bagus banget untuk melembabkan dan juga mencerahkan dan menghilangkan noda hitam di kulit kita. Nah, selain itu juga mereka mengandung niacinamide dan lavender water. Jadi niacinamide itu kalian pasti udah tahu banget, itu tuh bagus untuk melembabkan dan juga mencerahkan serta ngasih efek mengecilkan pori-pori. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah dengan pori-pori yang agak besar, kalian bisa pakai produknya si serum Scarlett. Aku sampai semangatnya ngejelasin kayak udah belepotan, padahal ini udah ngap banget. Aku sekarang udah 9 bulan, tapi ini kalian wajib banget tahu supaya kayak kalian tuh nggak salah gitu, nggak salah pilih yang mana. Nah, jadi si niacinamide yang ada di kandungan serumnya ini itu bagus untuk kalian yang punya pori-pori besar, terus pengen ngelembapin dan juga mencerahkan karena ada niacinamide dan lavender water. Dan juga aku mau ngasih tahu kalau misalkan si serum ini, si serum Scarlett ini dia tuh nggak ada fragrance-nya, jadi nggak ada wanginya. Kalau misalkan ada yang ngomong ke aku katanya kok kak wanginya kayak gitu, itu karena memang mereka nggak pakai pewangi sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kulit sensitif, kalian tenang aja. Jadi si serum ini tuh dia udah alcohol free, terus juga dia udah paraben free dan nggak ada pewangi sama sekali. Oke, next kita ke acne serum. Di sini ingredientsnya dia pertama itu tea tree water, Jeju Centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, liquorized extract. Nah, di sini juga di packagingnya udah ada keterangannya. Dia ada mengandung tea tree water, salicylic acid dan juga liquorized, dan 99% oil free face serum. Jadi yang di acne serum dia ada tulisannya 99% oil free face serum. Jadi tenang aja buat kalian yang punya masalah berjerawat atau breakout, dia udah oil free, jadi tenang aja. Dan ini tuh ada Jeju Centella asiaticanya, dimana kalian tahu produk-produk yang lagi hype skincare sekarang, apalagi yang dari Korea, itu tuh pada pakai ingredients yang namanya Centella asiatica. Kenapa? Karena si Centella asiatica ini itu bagus untuk mengcalming, yang aku tahu ya, untuk mengcalming si bekas-bekas jerawat atau breakout yang lagi merah-merah gitu loh. Jadi kayak bikin lebih memudarkan kemerahan yang bener-bener kayak lagi aktif, jerawat aktif. Setahu aku sih itu ya, Centella asiatica. Terus juga dia udah ada tea tree water. Kalau tea tree water udah nggak diraguin lagi, memang udah cocok banget untuk kalian yang punya kulit jerawat. Vitamin C itu lebih ke untuk kalian yang untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Dan ada salicylic acidnya, dimana salicylic acid itu lebih
untuk membunuh bakteri yang ada di jerawat yang lagi ngeradang atau jerawat-jerawat aktif. Jadi bisa mati itu sama si salicylic acid gitu si bakterinya. Nah, aku rasa untuk packaging dan ingredients sepertinya udah jelas ya, udah cukup jelas. Tapi kalau misalkan kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa drop komen aja di bawah, nanti aku jawab. Nah, udah gitu, sekarang aku mau ngejelasin tentang teksturnya ya dari kedua ini. Yang pertama yang Brightly Ever After Serum. Nah, ini tinggal diambil aja. Tuh, dia tuh cair, jadi dia kayak cepet banget turunnya tuh. Dan tinggal diolesin aja, nggak butuh waktu lama. Aku aja kayak cukup 1 menit kurang aja dia udah cukup ngeresep. Cepet banget ngeresepnya karena memang dia cair banget dan nggak ninggalin sama sekali rasa berat di muka gitu kalau misalkan kita skincarean. Sekarang kita lihat tekstur yang si acne serum. Kalau acne serum ini dia lebih clear ya. Kalau yang si Brightly Ever After tadi dia lebih kayak keruh si serumnya. Aku liatin ya, mudah-mudahan kelihatan jelas. Nah, untuk yang acne serum dia tuh kayak lebih clear serumnya. Yang Brightly Ever After dia lebih kayak lebih keruh gini ya tuh. Sekarang kita langsung coba yang acne serum. Nah, hampir sama, dia cair, cuman dia agak sedikit kental dari yang si Brightly Ever After Serum. Tuh, cepet banget ngeresepnya dan bener-bener kayak air. Kalau yang kalau yang acne serum ini tadi kelihatan lebih kentalnya karena pas ditetesin tuh turunnya nggak secepat yang Brightly Ever After. Jadi dia agak sedikit kental tapi nggak begitu kental banget gitu. Sekarang kita masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu, yaitu review. Aku pakai produk yang Brightly Ever After Serum dan aku udah pakai sekitar 10 hari. Aku bakal insert nanti fotonya ya setelah ini. Foto aku pemakaian pertama sampai dengan pemakaian hari ke-10 itu ada perbedaannya. Buat yang wondering sebelumnya, aku sekarang itu lagi hamil tuh udah di masa trimester ketiga ya. Aku udah trimester 3. HPL aku tinggal 2 minggu lagi aku ngelahirin. Jadi buat kalian yang wondering ini aman untuk ibu hamil atau enggak, aku bakal jelasin juga. Aku pakai yang Brightly Ever After Serum ini karena kandungannya semua yang ada di sini tuh aman buat ibu hamil. Dia paraben free, non alkohol, dan juga nggak ada pewangi sama sekali. Terus juga aman, jadi produk whiteningnya tuh aman dikonsumsi sama ibu hamil. Jadi buat yang wondering, kalau misalkan ini aman nggak sih buat ibu hamil, dia udah BPOM, jadi tenang aja. Dan aku sekarang udah di trimester ketiga aku pakainya ya. Nah, kenapa aku pilih yang Brightly Ever After Serum? Karena selama hamil ini aku tuh ngerasain yang namanya badan sama muka aku tuh bener-bener kayak kulitnya aku tuh kering banget. Aku udah sering ngomong di Instastory, hamil aku itu hormonnya bikin kayak kering. Kayaknya semua ibu hamil kayak gitu deh, kayak badan terus kulit itu semuanya pada kering-kering gitu. Bahkan ada yang katanya hormonnya tuh sampai kayak jerawatan, terus breakout, bener-bener jerawatannya banyak. Kalau aku alhamdulillah nggak ada, cuman memang karena kulit aku kering jadi kusam banget dari biasanya. Kayak jadi ada beberapa spot yang memang jadi lebih menggelap, dan muka aku juga kayak bener-bener jadi menggelap kusam. Banyak banget yang ngomong sama aku, sampai aku jarang banget nge-storyin muka aku sendiri. Karena apa? Karena kering, kusam, pokoknya nggak enak banget dilihat. Udah gitu, aku kan selama hamil ini memang udah jarang dandan, makanya aku kayak fokusin aja di skincare aja gitu. Dan selama hamil juga, kalian perlu tahu, selama hamil juga nggak semua ibu hamil itu rajin gitu ya. Jadi aku tuh memang agak sedikit ibu hamil yang agak mageran. Jadi aku tuh pakai skincare memang nggak banyak stepnya. Jadi kayak aku pakai si serum Scarlett ini aja, aku cuman pakai facial wash, terus juga aku langsung semprotin pakai facial spray, dan langsung pakai si serum ini. Jadi selama 10 hari masa percobaan aku pakai si serum ini, aku tuh nggak pakai kayak moisturizer atau juga
sunscreen dari brand lain, karena aku memang selain pengen coba dan aku nggak kemana-mana juga, aku di rumah, jadi aku cobainnya tuh dia bener-bener kayak single si serum ini doang gitu yang aku coba. Nah akhirnya setelah drama perkusaman yang ada di kulit aku, akhirnya aku coba si Brightly Ever After serum ini dengan harapan sih cocok ya di kulit aku. Tapi ternyata pas 4 hari aja aku udah ngerasain ada sedikit perbedaan, walaupun bukan instant bright yang langsung kayak serem ya. Kalau misalkan ada produk yang bikin cerahnya tuh langsung 3 hari apa 4 hari itu udah kelihatan cerah, itu pasti serem ya. Cuman aku ngerasainnya kayak melembabkan kulit aku. Jadi kulit aku tuh bener-bener kayak kalau misalkan habis cuci muka ya, itu pasti di sini putih, daerah sini tuh putih-putih, daerah hidung aja yang belahan ini tuh pasti megar-megar. Nah itu yang aku rasain 4 hari aja tuh aku udah ngerasain kayak oh oke, dia nggak bikin aku setelah cuci muka, bangun tidur, ataupun setelah pakai produk ini tuh nggak kelihatan yang putih-putihnya, alias dia tuh jadi lebih lembab dan lebih moist kulit aku. Nah nilai plusnya juga dari serum ini yang aku suka yaitu dia ngeresapnya cepet banget. Kurang dari 1 menit aja kalian udah pasti bisa ngerasain si serum ini tuh udah nggak lengket sama sekali di kulit kalian. Memang si efek dari si serum ini tuh dia nggak ada efek lengket sama sekali kalau misalkan kalian pakai. Kalau misalkan kalian pakai skincare yang berstep-step gitu kan, itu biasanya kayak ada sisa-sisa skincare yang bikin lengket. Jadi kayak misalkan kalian tuh tidur tuh kayak ngerasa ya Allah tebel banget sih sama skincare. Nah pakai serum ini tuh enaknya dia enteng banget, gak ngerasa berat sama sekali. Udah gitu ngeresepnya kurang dari 1 menit aja itu udah ngeresep sempurna di kulit kalian, gak ninggalin rasa lengket sama sekali, tapi dia tetap ninggalin spot-spot ke glowingan gitu. Kalian bisa lihat aja muka aku sekarang bener-bener glowing banget kan ya. Nah setelah 10 hari juga aku udah ngerasain kulit aku sekarang udah cerahan, walaupun gak kayak langsung jerk banget, langsung wow cerah banget, tapi ada sedikit perubahan gitu, ada sedikit perubahan dari kusam sampai sekarang udah better gitu. Tadi kan aku udah insert fotonya, dan aku juga mau ngeliatin ke kalian betapa glowingnya kalau misalkan aku pakai sebelum tidur, terus kayak tanpa cahaya pun aku tuh kayak udah ada pantulan glowingnya. Jadi sekarang tuh kalau misalkan pengen bare face, nggak make upan kayak gini nih, nggak pakai complexion apa-apa, itu kayak udah pede aja gitu karena si serum ini. Dan menurut aku ya serum ini tuh recommended buat kalian yang punya masalah kayak aku, kulitnya kering, kulitnya kusam, terus pengen cerah, apalagi kalau misalkan lagi hamil tuh kusam banget, itu aku rekomen si serum yang Brightly Ever After serum ini. Karena menurut aku ya, tanpa aku pakai skincare yang lain kayak moisturizer, terus sunblock yang lain, itu kayak udah ngaruh di aku. Apalagi kalau misalkan aku pakai ini kayak rutin seminggu rutin 1 bulan, itu kayaknya akan menolong masalah kulit aku yang kusam. Karena ya sekarang aja lihat, kalian bisa lihat aku nggak pakai complexion apa-apa, kulit aku udah kayak gini, glowingnya dapat, cerahannya juga dapat. Good job ya. Nah buat yang sering tanya, karena aku sering posting ya di Instastory tentang si serum ini, buat yang tanya, Kak kalau yang acne serum bisa nggak dipakai buat ibu hamil? Setahu aku memang apapun skincare yang mengandung salicylic acid atau yang misalkan bersifat untuk kayak totolan jerawat memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Tapi yang aku tahu itu dia boleh digunakan kalau misalkan usia kandungan itu udah di trimester 3 atau dekat-dekat kelahiran kayak aku, dan ada kandungan salicylic acid yang bisa dipakai sama ibu hamil, tapi cuman berapa persen yang aku tahu gitu. Jadi misalkan kalian kayak masih ragu atau gimana, kalian bisa tanyain bawa si skincare-nya ke dokter kandungan kalian, ini bisa digunain apa enggak sama kalian yang lagi hamil. Tapi dengan catatan kalian udah trimester 3 ya, kayak udah bener-bener janinnya bukan yang lagi berkembang, tapi kayak udah bener-bener udah tinggal nunggu lahiran aja gitu ya. Itu sih saran dari aku. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Kak aku pengen pakai yang acne serum tapi aku lagi hamil, aman apa enggak, lebih baik tanyain ke dokter kandungan. Gitu aja sih review aku tentang si serumnya Scarlet Whitening. Kalau misalkan kalian pengen coba, kalian ngerasa Kak ini bagus nggak sih apa gimana, skincare itu aku garis bawahin ya, skincare itu
kalian harus coba atau trial and error sendiri. Jadi kalau misalkan cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan sebaliknya yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku. Jadi kalian tetap harus coba ini sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Kak aku pengen tapi takutnya aku nggak cocok, bakal cocok nggak ya soalnya kulit aku bla 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 bla, itu kalian tetap harus cobain ini sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah dengan yang berjerawat, kalian silahkan cobain yang acne serum. Dan ini tenang aja, dia tuh nggak menyumbat pori-pori kalian ya, karena dia tadi 99,9% oil free. Dan yang ini juga yang Brightly Ever After Serum, kalau aku pribadi alhamdulillah cocok. Aku bakal pakai sampai habis. Yap, aku bakal pakai sampai habis karena menurut aku ini di aku ngaruh gitu. Di aku ngaruh, dia bikin cerahnya kelihatan, bikin lembabnya juga kelihatan, terus juga nggak berat sama sekali, nggak PR banget gitu. Habis skincarean tuh kayak becek gitu si mukanya. Jadi aku sih tetap akan pakai produk ini dan aku recommended ke kalian dengan harga 75.000 aja. Kalian udah bisa dapetin serum 15 ml dengan kualitas yang menurut aku bagus ya. Ini tuh produk lokal tapi menurut aku bagus gitu. Jadi ini review jujur aku, kalau misalkan aku memang cocok, alhamdulillah. Mau dari body care-nya, mau dari serumnya, alhamdulillah semuanya di aku cocok. Nggak ada kayak masalah jadi kayak kok Kak aku pakai body care-nya nggak ngaruh, Kak aku pakai skincare-nya nggak ngaruh. Itu balik lagi ke kalian karena setiap orang beda-beda gitu. Cuman kalau misalkan aku dibilang Kak ini rekomen nggak, aku rekomen. Dan kalau misalkan aku pengen repurchase, sepertinya akan aku repurchase kalau misalkan ini habis, karena aku ngerasain sendiri perubahannya di kulit aku gitu. Bener-bener kayak bikin apa ya, bikin cerah gitu. Jadi enak kalau ngaca tuh, jadi nggak kusam. Masalahnya tuh aku kalau ngaca tuh kayak aduh udah malas banget, apalagi kalau harus dandan tuh kayak udah aduh kulit aku tuh udah kusam banget. Jadi kayak males aku mau kemana-mana. Cuman karena ada si Scarlet Whitening ini, alhamdulillah sekarang kayak udah pede aja gitu, bare face juga. Jadi segini dulu video review dari aku, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misalkan ngomongnya nggak jelas atau ngomongnya misalkan belibet dan kayak kelihatan ngos-ngosan, karena ini udah 2 minggu lagi guys dari HVL aku lahiran. Doain mudah-mudahan semuanya lancar persalinannya. Dan juga aku mau bilang makasih kalian udah nonton video aku sampai selesai. Mudah-mudahan kalian ngerti sama videonya, mudah-mudahan bermanfaat juga. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa drop aja di kolom komen, nanti aku jawab. Nah, untuk pembelian produknya ini, usahain kalian beli di official store-nya supaya kayak lebih meminimalisir produk-produk yang palsu berseliweran gitu kan ya. Jadi kalian beli aja di official store-nya, Instagram-nya ada, Shopee-nya juga ada. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti di description box bakal aku tulis kalian bisa beli di mananya, oke? Jangan lupa dibeli karena ini serumnya recommended, oke? Dan harganya murah. Good job Scarlet Whitening.